Mas Burhan, ada 43 daerah ya, 42 itu kabupaten kota dan satu provinsi. Ini jumlahnya naik dari pilkada yang sebelumnya di 2020 dan 2018. Anda melihat ada yang berpengaruh besar terhadap konstelasi politik nasional dalam konteks pilkada serentak ini, Mas Burhan? Iya, perbandingannya memang kurang apple to apple ya, karena Hmm, 2020 tidak seluruh wilayah yang oke, menyelenggarakan pilkada. ya, Kalau ya. sekarang kan seluruh wilayah, kabupaten, kota, dan 37 provinsi. Tetapi secara umum memang ada faktor regulasi dan sekaligus faktor elektabilitas yang menyebabkan suatu daerah memunculkan kota kosong. Saya ingin highlight faktor regulasi. Yang pertama, Mhm. meskipun barrier to entry sudah diturunkan oleh MK melalui putusan terakhirnya, tetapi tidak ada batas maksimum koalisi. Nah, ini yang mengakibatkan partai-partai cenderung menghilangkan makna persaingan dalam demokrasi. Jadi mereka tidak mau bersaing, mereka Hmm, bergerombol, berkolaborasi, berkoalisi, karena tidak ada batas maksimum. ya. Harusnya bukan hanya batas minimum untuk mengajukan calon, batas maksimum juga harus ditetapkan supaya partai politik ingat bahwa fungsi utama partai politik adalah kaderisasi dan rekrutmen pejabat publik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, studi Aspinall dan Adrianus Hendrawan itu jelas menunjukkan dari pilkada-pilkada sebelumnya, semakin dekat jadwal pilkada dengan pilpres, Mhm. makin besar pengaruh pilpres dalam menetapkan pola koalisi di tingkat lokal. Nah, sekarang pilpres 2024 dan pilkada 2024 itu selangnya hanya 8 sampai 9 bulan sebelum pemenang pemilu ditetapkan dan dilantik sebagai presiden. Nah, artinya karena semakin dekat dengan pilkada kemarin, Mhm. pengaruh atau residu pilpres terasa di pilkada Hmm, sesuai dengan pola sebelumnya. Kenapa begitu? Karena partai-partai di tingkat lokal tidak mau mengambil kebijakan yang merugikan kepentingan elitnya di nasional. hmm. Jadi ini rekomendasi berikutnya, mungkin perlu semacam diskusi terkait dengan timing pilpres dan pilkada. Karena kalau terlalu ditentukan oleh faktor koalisi di tingkat nasional, maka kedaulatan partai terutama di tingkat lokal itu menjadi terpengaruhi. Yang Ya, ketiga, ini juga penting, makin lama makin berat syarat untuk maju dalam konteks perseorangan. ya. Makin sulit buat Hmm, calon hmm. maju melalui jalur non partai. Nah, termasuk juga ini juga harus didiskusikan terutama Oke, oleh para. oke. Gimana? Ya, silakan Mas Burhan. Oh, iya, jadi intinya ada faktor regulasi, Oke, faktor regulasi yang termasuk Anda faktor garis bawahi. elektoral juga. Jadi Ya. faktor elektoral yang saya maksud adalah di beberapa tempat calon sangat kuat elektabilitasnya Mhm. dan waktu yang terlalu dekat antara jadwal penetapan paslon Oke, dengan hari H pemilu itu membuat partai politik dan kadernya itu berhitung panjang untuk mengajukan diri sebagai rival. Nah, oke. ini beda misalnya zaman Pak Jokowi 2012 maju di Pilkada Jakarta, saat itu modal elektabilitasnya baru 6% Hmm, waktu oke. sebelum pendaftaran. Tetapi antara pendaftaran dengan pilkada itu ada 6 bulan jaraknya. Hmm, Partai-partai atau calon berhitung kalau masih ada 6 bulan, kayaknya masih ada waktu untuk mengejar elektabilitas peringkat pertama. Nah, hmm. sekarang itu waktunya kurang dari 3 bulan ya, sekitar 2 bulan lebih. Sempit ya. Sampai di tanggal 27 November. Nah, itu Oke, yang kemudian mengakibatkan banyak partai dan calon yang kalah sebelum bertanding dan oke. akhirnya berkolaborasi saja pragmatis untuk mendukung calon yang dianggap punya potensi menang. Oke, ini adalah ada relevansi antara regulasi Ibu Betty dengan elektoral kalau Mas Burhan tadi bilang. Nah, tapi saya ingin highlight juga soal kanal lain untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah di